Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulsi Duyanti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi aparatur negara serta perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Yang pertama, tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Tugas dan fungsi aparatur sipil negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara, yaitu pada pasal 10 dan pasal 11. Yang pertama, tugas aparatur negara, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat dan pemersatu negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ada fungsi aparatur negara. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, mempererat dan pemersatu bangsa. Nah, selanjutnya kita masuk pada perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Nah, dalam pengadaan dan perencanaan prosedur perencanaan ASN di Indonesia ini ada 5 bahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama, prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang kedua, sistem penyusunan formasi. Yang ketiga, faktor-faktor penyusunan formasi. Yang keempat, analisa kebutuhan pegawai. Dan yang kelima, pengadaan pegawai. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip penyusunan formasi. Dalam penyusunan formasi pegawai, ada prinsip-prinsip yang harus diikuti. Yang pertama, setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi yang kosong. Yang ketiga, selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi dan jumlah pegawai juga tidak berubah. Yang keempat, kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan. Nah, yang kelima, ditujukan dengan jumlah pegawai dalam jabatan. Yang terakhir, peta jabatan dan uraian jabatan hasil analisa jabatan. Nah, selanjutnya, sistem penyusunan formasi. Nah, sistem penyusunan formasi ini dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama, sistem sama, dan yang kedua, sistem ruang lingkup. Nah, sistem sama ini merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Sedangkan sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor penyusunan formasi. Nah, dalam penyusunan formasi harus diperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, jenis pekerjaan. Yang kedua, sifat pekerjaannya. Yang ketiga, perkiraan beban kerja. Yang keempat, perkiraan kapasitas pegawai. Yang kelima, jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Yang keenam, analisis jabatan. Yang ketujuh, prinsip pelaksanaan pekerjaan. Yang kedelapan, peralatan yang tersedia. Kemampuan keuangan negara atau daerah. Nah, selain faktor juga ada analisis jabatan. Nah, sebelum dibentuk formasi pegawai, pemerintah juga harus melakukan analisa mana formasi-formasi yang akan dibutuhkan. Nah, dalam analisa ini meliputi uraian jabatan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, kualifikasi atau syarat-syarat jabatan, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu, misalnya pendidikan tertentu atau lain sebagainya. Yang ketiga, peta jabatan, yaitu susunan nama atau tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi
dan jenis jabatan fungsional serta jumlahnya yang diperlukan. Nah, selanjutnya pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk mengisi formasi-formasi yang kosong. Nah, formasi yang kosong dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan karena adanya pegawai yang berhenti, pensiun, atau meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi. Nah, setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi seorang pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu, lowongan formasi tersebut harus diumumkan seluas-luasnya di media sosial yang berisikan informasi yang pertama, jumlah dan jenis jabatan yang kosong, yang kedua, syarat-syarat jabatan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, yang ketiga, alamat dan tempat lamaran yang akan ditujukan nantinya, yang keempat, batas waktu pengajuan lamaran, nah yang terakhir, lain-lain yang dipandang sebagai sesuatu kebutuhan untuk seorang jika ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.